Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Basari, NPM 205705105. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang finite state machine. Pengertian dari finite state machine. FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut, yaitu state atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Pada satu saat, dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan suatu masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Dari Setiawan tahun 2006. FSM atau diagram lingkaran menyatakan state. Lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkarannya adalah lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara, dan lingkaran baris ganda berarti state akhir. Lalu anak panah yang menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mulai transisi dilakukan. Contoh adalah seperti digambar. Diagram tersebut memperlihatkan FSM dengan dua buah state S0 dan S1 dan dua buah input E1 dan E2 serta dua buah aksi A1 dan A2 output yang berbeda. Seperti terlihat pada gambar, ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action-action jika terjadi masukan event-event. Sedangkan jika terjadi event 1, maka action 2 akan dieksekusi. Kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state dan seterusnya. 5 tuple FSM. Secara formal, FSM dinyatakan oleh 5 tuple atau M sama dengan Q, S, dan F. Di mana Q himpunan state kedudukan, lalu ada himpunan simbol input atau masukan atau update, atau fungsi transisi, ada state awal atau kedudukan awal atau initial state, SQ, lalu F atau himpunan state akhir. Yes, means state machine. FSM ya ada dua, yaitu FSM beroutput. FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem. FSM tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan SFM tidak beroutput adalah program compiler, yaitu program untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Metode utama FSM. Moore machine pada tipe FSM di mana output dihasilkan dari state. Pada gambar di atas mencontohkan di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Keluaran pada Moore machine disesuaikan sebagai state, dan pada penelitian ini penulis menggunakan Moore machine. Milling machine berbeda dengan Moore machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Moore machine diasosiasikan sebagai transisi. Kelebihan dan kekurangan FSM. Kelebihannya yaitu sederhana sehingga mudah diimplementasikan, bisa diprediksi responnya, komputasi ringan, relatif fleksibel, menggunakan metode AI lama yang digunakan pada berbagai sistem, lalu mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Lalu ada pun kekurangannya yaitu karena sifatnya yang bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan pemeliharanya jadi kompleks. Lalu sebaiknya jangan hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Lalu terakhir, kondisi untuk transisi state adalah tetap. Lalu ada teknik pemodelan FSM, yaitu ada diagram transisi state, juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram. Lalu diagram pengambilan keputusan state aksi, lalu ke diagram grafik state, lalu ke analisa hierarki perintah. Untuk implementasi FSM, ada naive approach, menggunakan conditional statement, if else atau switch case, tanpa memecah objek menjadi objek-objek yang lebih kecil. Sesuai state-nya, untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan tapi kalau sudah kompleks, menggunakan metode ini jelas tidak dianjurkan karena akan membentuk spaghetti code.
dan monocolytic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable dan tidak fleksibel, dan proses debugging menjadi lebih rumit. Yang kedua ada state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition logic di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai klasik FSM. Yaitu ada bentuk embedded rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri, dan sama-sama classical approach. Bentuk ini juga menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik, namun dengan efek samping agak sulit untuk di-maintain karena aturan-aturan transisi diletakkan di state ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state-state yang terkait. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.